Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruri Sancaya, NIM E10312010012 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baik, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Birokrasi Pemerintahan Indonesia. Dengan topik patologi dalam birokrasi. Konsep patologi birokrasi, yaitu memahami berbagai penyakit yang melekat dalam birokrasi, sehingga mengalami disfungsi dari berbagai bagian dari organisasi tersebut, bahkan dapat mengancam upaya-upaya pencapaian tujuan organisasi. Kemudian, pengertian patologi. Patologi merupakan bahasa kedokteran yang secara etimologi memiliki arti ilmu tentang penyakit. Patologi merupakan cabang bidang kedokteran yang berkaitan dengan ciri-ciri dan perkembangan penyakit melalui analisis perubahan fungsi atau keadaan bagian tubuh. Nah, bidang patologi ini terdiri atas patologi anatomi dan patologi klinik. Ahli patologi anatomi membuat kajian dengan mengkaji organ, sedangkan ahli patologi klinik mengkaji perubahan pada fungsi yang nyata pada fisiologi tubuh. Secara garis besar, patologi adalah kajian dan diagnosis penyakit melalui pemeriksaan organ, jaringan, cairan tubuh, dan seluruh tubuh atau autopsi. Pengertian birokrasi. Birokrasi itu memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu adalah birokrasi berasal dari kata bureaucracy yang diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, yang dimana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas, yang biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Dan menurut Mustopadijaya, birokrasi merupakan suatu organisasi dengan peran dan posisi tertentu dalam menjalankan administrasi pemerintahan suatu negara. Pengertian patologi birokrasi. Risman K. Umar mendefinisikan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi. Patologi birokrasi ini juga diartikan dalam beberapa artian sebagai berikut. Yang pertama, birokrasi sebagai organisasi yang berpenyakit atau patologis. Yang kedua, organisasi dan perilaku birokrat yang inefektif dan inefisien. Kemudian yang ketiga, struktur dan organisasi besar yang sering melakukan kesalahan dan tidak mampu untuk berubah. Kemudian kita masuk ke ruang lingkup patologi birokrasi. Yang pertama yaitu ada disfungsi birokrasi, yaitu berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau karakteristik kelembagaan yang buruk, tidak berkualitas, dan memiliki kinerja yang buruk. Kemudian, maladministration, yaitu berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang tidak baik, seperti korupsi, sogokan, tidak peka, arogan, tidak peduli, atau perilaku yang menunjukkan sumber daya manusia itu dengan kualitas yang rendah. Patologi ini juga bermacam-macam loh. Yang pertama yaitu paternalistik, yang kedua pembengkakan anggaran, yang ketiga prosedur yang berlebihan, yang keempat pembengkakan birokrasi, dan yang terakhir fragmentasi birokrasi. Adapun prinsip-prinsip good governance atau pemerintahan yang baik untuk dapat merubah patologi birokrasi, yang pertama yaitu keikutsertaan masyarakat, yang kedua supremasi hukum, yang ketiga lebih terbuka, yang keempat pemerintah harus melayani kebutuhan masyarakat umum, yang kelima efektivitas, yang keenam bertanggung jawab, dan yang terakhir visi yang strategis.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.